Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga kesehatan, kerjakan sholat, baca Al-Quran. Jangan lupa awali sesuatu pekerjaan dengan kebaikan. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca surat Al-Fatihah. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan, semoga Allah taala kabulkan. Al-Hadidiyah wa likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Pelajaran di hari ini adalah PAI kelas 7 bab yang ke-9. Ayo dibuka buku punya. PAI kelas 7 bab yang ke-9. Memupuk rasa persatuan di hari yang kita tunggu, yaitu sholat Jumat. Kita akan bahas tentang bagaimana sholat Jumat, ketentuan sholat Jumat, dan yang lain-lain. Sholat Jumat, siapa yang tahu sholat Jumat itu apa? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jumat pada waktu zuhur di hari Jumat. Jadi sholat Jumat itu sholat 2 rakaat yang dilaksanakan berjamaah setelah sholat zuhur setelah khutbah. Hukum sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat. Jadi yang sudah memenuhi syarat, yang laki-laki wajib sholat Jumat. Sholat Jumat merupakan madrasah atau sekolah terbesar di dunia ini. Hal ini disebabkan seluruh umat muslim berkumpul di masjid pada waktu yang bersamaan, yaitu ketika waktu zuhur, untuk mendengarkan khutbah yang berisi peringatan atau pelajaran yang disampaikan oleh seorang khatib. Jadi orang yang khutbah ketika sholat Jumat dinamakan khatib. Yang adzan namanya Bilal. Adapun ancaman bagi laki-laki yang meninggalkan atau meremehkan sholat Jumat selama 3 kali berturut-turut, yaitu akan ditutup hatinya yang bisa menyebabkan terhalangnya masuknya hidayah dan rahmat dari Allah. Kemudian menjadikan orang benar-benar lalai dan dianggap sebagai orang yang tidak menganggap Islam sebagai agamanya. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut. Namun berbeda dengan sekarang kita lagi di masa pandemi, jadi itu berbeda halnya. Yang dari 3 berturut-turut tidak ada sebabnya sama sekali. Sesuai dengan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu alim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah disuruh untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Al-Jum'ah ayat ke-9. Jadi wahai orang yang beriman, ketika hari Jumat tinggalkanlah jual beli apapun saja, kerjakanlah sholat Jumat. Bagi tadi laki-laki yang sudah punya ketentuan, yaitu balik. Ketentuan sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat kita harus mengetahui. Sholat Jumat dilaksanakan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi sholat Jumat itu harus ada syaratnya, yaitu Islam, balik, berakal sehat, laki-laki, sehat, menetap atau bahasanya mukim. Jadi mukim itu wajib sholat Jumat. Syarat sah sholat Jumat. Sholat Jumat dianggap sah apabila dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya. Dilaksanakan secara berjamaah. Dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Sholat Jumat dilaksanakan dengan didahului 2 khutbah. Jadi kalau kita mengerjakan sholat Jumat nggak ada 2 khutbah, tidak sah sholat Jumatnya. Khutbah Jumat merupakan nasihat dan tuntunan ibadah yang disampaikan oleh khatib kepada jamaah sholat Jumat. Khutbah
Rukun khutbah Jumat, mengucapkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada puji-pujian, ya tidak melaksanakan rukun khutbah. Membaca sholawat atas Nabi, atas Rasulullah SAW, mengucapkan 2 kalimat syahadat, berwasiat, membaca ayat-ayat Al-Quran pada salah satu dari 2 khutbah, berdoa untuk semua umat Islam pada khutbah yang kedua. Jadi membaca ayat atau hadis diperbolehkan. Syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan tepat siang hari saat matahari tergelincir mulai tergeraknya condong ke barat. Itu syarat khutbah Jumat. Khutbah Jumat dilaksanakan dengan cara berdiri bila mampu. Khotib duduk di antara 2 khutbah. Jadi ketika assalamualaikum duduk. Ketika khutbah pertama duduk, setelah khutbah pertama duduk, baru lanjutkannya khutbah kedua. Khutbah disampaikan dengan cara berturut-turut di antara keduanya. Khotib suci dari najis dan hadas. Jadi khutbah itu harus berturut, tidak boleh jeda banyak. Ketika jedanya ada yang kan Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang diam tapi ada jedahnya tetap. Khutbah disampaikan di atas mimbar, itu kesunahan dalam khutbah Jumat. Khotib menghadap jamaah sholat Jumat. Khotib membaca sholawat di antara 2 khutbah. Khotib mengucapkan salam. Itu kesunahan. Sunnah ketika melaksanakan sholat Jumat, mandi sebelum ke masjid, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, memotong kuku sebelum ke masjid, melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid, membaca Al-Quran atau berzikir sebelum khutbah Jumat, memperbanyak doa dan sholawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di hari Jumat. Suatu rukun ketika khutbah Jumat tidak boleh ditinggalkan. Hikmah dan halangan sholat Jumat. Hikmah sholat Jumat: memuliakan hari Jumat, menguatkan tali silaturahmi, menambah semangat untuk bekerja, melipat gandakan pahala kebaikan, disiplin waktu. Halangan sholat Jumat: hal-hal yang dijadikan alasan sehingga tidak melaksanakan sholat Jumat adalah sakit, hujan lebat, angin kencang, angin ribut, bencana alam, musafir. Musafir adalah orang yang berpergian, perjalanan menuju tempat sholat Jumat tidak aman. Berikut tadi adalah hikmah dan halangan orang yang boleh tidak mengerjakan sholat Jumat. Dalam sholat Jumat sendiri ada beberapa syarat dan rukunnya yang wajib kita ketahui sebagai laki-laki. Dan paling riskan lagi ketika khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu harus tahu rukun dan syaratnya. Bukan hanya khotib, tapi orang yang mendengarkan khutbah juga harus tahu rukunnya. Ketika kita mendengarkan khutbah ternyata rukunnya tidak terpenuhi seorang khotib, maka kita pertama, kalau bisa diingatkan khotib tersebut. Yang kedua, jika tidak bisa, kamu harus mengerjakan sholat duhur sebagai pengganti sholat Jumat. Kenapa? Karena sholat Jumat itu tidak sah, karena khotib tidak menjalankan rukun dan syaratnya dengan baik. Makanya berbeda ceramah dengan khotib, ceramah dengan khutbah, ada ketentuannya masing-masing. Untuk itu jangan sampai kita mengerjakan sholat Jumat, kita tidak tahu syarat dan rukunnya, tidak tahu syarat atau rukun dari khotib tersebut. Dan sholat Jumat dikerjakan pada hari Jumat paling sedikit 40 orang mukim, tidak orang yang bepergian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.